Nah, teman-teman bagi yang masih ingat ya di last update kita ya waktu Bitcoin masih ada di 69-an, itu kita ada bilang ya ada possible resistance di area 6970 ya, dan gue belum sempat update lagi, tetapi Bitcoin melakukan koreksi gitu ya dari area yang kita bahas di 69 kemarin gitu ya. Makanya kenapa gue bilang ya kalian wajib hati-hati gitu ya. Jangan malah kalian coba-coba untuk trading di sini gitu ya. Dan ternyata bener gitu ya. Bitcoin melakukan koreksi balik ke level 65 sebelum dia push up ke atas lagi gitu ya ke level 72.000. Dan sebenarnya saat ini sih udah mendekati new all time high gitu ya. Gimana dengan plan gua gitu ya yang dimana gue sempat membahas area wave C ya, kalau misalnya kalian tahu di level 40-35 apakah itu invalid atau enggak ya. Jadi di video kali ini gue akan memberikan pendapat sesuai analisa gue lah teman ya. Sekali lagi di sini gue kan nggak maksa Bitcoin harus ke bawah atau Bitcoin harus ke atas, enggak teman ya. Sekali lagi semua ini analisa dan semua ini memiliki probabilitas gitu ya. Gue hanya menjelaskan dari sudut pandang gue dengan teori Elliott Wave yang ada gitu teman-teman ya. Apakah bisa terinvalid? Well, bisa juga gitu. Nah, apakah sudah terinvalid? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaannya, itu yang pengen gue bahas juga di video kali ini teman. Sebenarnya analisa ini udah gue up juga melalui VIP group, kalian bisa lihat ya, ini baru aja gue post, dan khusus anak-anak VIP yang mendapatkan info yang paling terbaru lah teman ya. Karena untuk upload video gue ya, kalau misalkan lagi sibuk, bisa aja seminggu gue nggak upload sama sekali teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen ketinggalan info, update, atau trading apapun ya, kalian bisa tinggal join VIP group teman-teman ya. Di sini gue bisanya rutin post lah teman-teman ya. Sebisa mungkin gue kasih prioritas teman-teman ya untuk VIP group ya. Nah, syarat joinnya gimana? Kalian bisa tinggal daftar BingX saja ya di sini ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan so far BingX masih ada campaign ya, kampanye untuk yang menggunakan referral gue dan melakukan deposit hingga 1000 USDT, ini free 200.000 15 USDT langsung masuk ke akun kalian. Jadi lumayan banget teman-teman ya, uang gratis dari BingX. Belum lagi kalau misalnya kalian trading di dalam platform BingX ya, kalian bisa mendapatkan bonus-bonus voucher trading lagi. Terus kalian tinggal PM admin aja untuk minta dimasukkan ke dalam VIP group gue kalau misalnya kalian udah join BingX. Nah, sekali lagi kita tidak menutup kemungkinan untuk Bitcoin breakout ya. Jadi di sini gue bakalan up lagi untuk analisa gue. Sekali lagi nggak ada yang pengen Bitcoin turun juga gitu ya. Di sini gue memberikan analisa ke kalian gitu ya, sesuai apa yang gue lihat. Jadi teori-teori Elliott Wave yang gue lihat yang masuk ke dalam area ini gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita bisa membahas area Wave C ini. Dimana setiap wave A ya terdiri dari 5 wave count di sini ya, 1 2 3 4 5, and then the next possibility itu 1 2 3 4 5 yang menjadi titik B-nya teman-teman. Nah, masalahnya ini B-nya apakah bisa aja finishnya mungkin di 70-an, itu ya bisa bisa terjadi juga gitu ya. Lalu apakah wave C ini udah invalid atau enggak, itu yang sebenarnya pengen gue bahas juga di video kali ini. Dengan adanya breakout Bitcoin ya ke level 73 kemarin, sebenarnya kalau ngomongin udah new all time high atau belum sih, masih belum, karena new all time high kita di level 73.800 kemarin ya, 73.800, dan kemarin kita sempat sampai 73.600 teman-teman ya. Cuman ya bisa dibilang udah ATH lah gitu lah ya. Jadi ya nggak perlu beda-beda tipis banget gitu ya. Cuman ya overall sih kalau secara teknikalnya belum break new ATH, tetapi menurut gue sih mungkin nggak lama lagi gitu ya, mungkin di sekitaran bulan November ya ada possibility untuk Bitcoin break new ATH gitu ya. Menurut gue saat ini levelnya udah cukup dekat dengan ATH, dan kemungkinan untuk break di atas itu menurut gue chance-nya cukup besar. Nah, perihal mengenai apakah wave count C ini teman-teman ya dari Elliott Wave ini masih bisa menjadi possibility kita atau tidak ya, itu yang pengen gue bahas ya, dimana kalian bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda teman-teman ya. Jadi selain dari Bitcoin break new all time high ya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang pengen gue bahas gitu ya, yaitu level invalidasi teman-teman ya. Ini udah gue bahas dari beberapa video yang lalu sebenarnya, itu dimana gue bilang kalau misalnya Bitcoin bisa break new all time high teman-teman ya, itu akan mengurangi chance untuk ya Bitcoin bisa turun lagi di bawah level 50.000 gitu ya. Itu akan mengurangi probabilitas tersebut, which is itu bagus gitu ya. Dan sekali lagi ya, nggak ada yang berharap Bitcoin turun. Buat yang bilang gue pengen Bitcoin turun karena gue belum serok, gue udah bikin video Bitcoin dari 7 tahun yang lalu teman ya. Dari bahkan rata-rata dari kalian tuh masih belum mengenal apa itu Bitcoin, atau bahkan malah mencaci maki Bitcoin pada satu dari situ gue udah invest gitu ya. Jadi sebenarnya secara long term nggak ada yang mau Bitcoin turun, semuanya pengen Bitcoin naik. Jadi di sini gue hanya memberikan analisa teman ya, karena gue ngelihat
Elliott Wave di sini terjadi atau play out, makanya kenapa gue memberikan analisa untuk possibility teman-teman Bitcoin bisa aja turun gitu ya. Nah, jadi sebenarnya concern yang paling ditakut-takutkan adalah concern resistensi 4 tahun ini atau 3 tahun ini teman-teman dari tahun 2021 bulan April di sini ya. Kalian lihat ini resisten line-nya ini cukup kuat teman-teman dari April 2021 kita hit teman-teman lalu kita hit lagi yang ini dimana menjadi top bull run di tahun 2021 ya, akhir 2021 ini menjadi potential top, and then kita menuju bear market teman-teman ya. Terconfirm topnya di 67.000, kena hit lagi garis kuning ini, lalu kita memasuki bearish year ya sampai Bitcoin ke level 16.000. Dan bahkan teman-teman bahkan level ini kita hit lagi teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan kebetulan atau apa, tetapi persis di tanggal 11-12 Maret tahun ini gitu ya. Kita benar-benar udah ngehit lagi area resisten line tersebut, yaitu di level 74.000. Jadi semakin lama resistennya sih semakin naik teman-teman dari 3 tahun belakangan ini ya. Jadi so far sih menurut gue ini cukup valid gitu ya resistensi ini gitu ya. Terlihat ternyata ketika kita hit 73k lagi kena reject lagi gitu Bitcoin ke 50k gitu ya. Dari sini kita kena reject lagi, jelas ini bearish year. Lalu di tanggal 8 April tahun 2021 ya kita kena reject lagi Bitcoin ke level 30 teman-teman ya. Jadi menurut gua kalian harus watch out dengan level ini ya, dimana kalau misalkan kita bakalan testing lagi teman-teman ya pada saat ini ya, mungkin di bulan November nanti, maka teman-teman ya, maka level ini akan berada di level berapa? Kalian bisa lihat ya, kurang lebih 76 sampai 77.000. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi terakhir kan di 73, makin lama kan makin naik gitu ya. Dan nanti teman-teman ya, possible testing areanya ada di level 76.000. Lalu kalian malah baru mau beli teman-teman ya, meskipun konfirmasinya belum kuat, nggak taunya tiba-tiba kena reject parah dari area level 76 malah balik lagi ke 60-an. Nah, di situ kita kan harus waspada juga gitu ya. Jangan terburu-buru atau tergesa-gesa gitu ya untuk tiba-tiba langsung kalian long atau kalian beli Bitcoin karena ngelihat Bitcoin udah break new all time high seperti itu ya. Kita harus lihat confirmation sekali lagi ya. Untuk Bitcoin bisa teman-teman ya, setelah 3 tahun ini bisa naik di atas ini gitu ya. Misalkan dia breakout ke level 78 sampai 80.000 teman-teman ya, akhirnya untuk pertama kalinya bisa break dari resisten 3 tahun ini. Nah, itu menurut gue baru ada confirmation untuk Bitcoin bisa lanjut bull run teman-teman, dan terinvalidnya Elliott Wave kita gitu ya. Selama itu belum terjadi ya chance-nya menurut gue masih ada gitu ya. Mungkin probability-nya saat Bitcoin udah break new ATH gitu ya menjadi 50-50 aja gitu ya. Tetapi ya kalau ngomongin masih ada ya masih ada, cuman 50-50. Cuman untuk mengkonfirmasi atau mengeliminasi Bitcoin kemungkinannya bisa turun di bawah 50.000, menurut gue harus ada possible upside untuk Bitcoin bisa break di atas level 77.000 US dollar teman-teman ya. Kalau itu sih menurut pendapat pribadi gue, karena ini resistensi benar-benar kuat banget semenjak 3 tahun belakangan ini, dan ini terbukti sangat amat kuat semenjak kita testing di 10 Maret tahun 2024 ini ya, dimana kita ternyata emang kuat banget gitu resistensi ini. Kita memang benar-benar kena reject dari level 73.000 kemarin gitu ya. Jadi itu sih yang sebenarnya pengen gue kasih tahu ke kalian ya, analisa dan sekali lagi sudut pandang pribadi dari gue sendiri teman-teman ya. Kalian bisa terima, kalian bisa nggak terima, itu terserah kalian, itu hak kalian ya. Jadi gue hanya memberikan analisa sesuai apa yang gue lihat lagi sekali lagi gitu ya. Kalau perihal ya kalian mau beli Bitcoin atau apa ya itu semuanya ya keputusan kalian lah. Dari semenjak Bitcoin hit 50k kemarinnya kita sempat prediksi dari bulan Maret untuk Bitcoin hit 50k ya. Bagi yang masih ingat aja, mungkin viewers dari 6 bulan yang lalu, itu gue ada call untuk ya kalian bisa DCA di level 50.000. Di level 60.000 gue juga sempat call DCA ya. Jadi kita so far sih untuk call untuk membeli Bitcoin itu selalu ketika Bitcoin drop gitu ya, ke level 60, ke level 50 gitu ya. Bukan kita call DCA ketika Bitcoin udah break new all time high, enggak teman-teman gitu ya. Jadi ya bukan berarti kita harus menunggu wave C ini bakalan terjadi atau enggak. Sekali lagi kan gue udah bilang tuh di video yang lalu ya, bahwa ya portofolio gue kebanyakan ya masih di Bitcoin dan masih running gitu ya, karena ada possibility gue salah juga. Kan gue udah bilang gitu, gue di sini memprediksi teman-teman, gue tidak memberikan kepastian ya. Pastinya kemarin gue juga bilang sendiri kalau misalnya gue memang masih ada hold Bitcoin teman-teman ya, meskipun memang target dari technical analysis ini yaitu sekitar 40-35, tetapi portofolio gue kebanyakan masih tetap ada di Bitcoin
Cuman untuk cash di dunia asli gue aja ya, yang gue bakal kerahkan temennya kalau misalkan ternyata UFC ini bakalan terjadi gitu ya, atau terjadi ibaratnya seperti itu ya. Ya gue juga nggak pengen terjadi, kenapa ya? Karena kebanyakan temennya portfolio Bitcoin gue ini masih gue hold gitu ya, selama 4 tahun dari tahun 2017 awal gue bikin YouTube mengenai Bitcoin gitu. Gue cuma nambah-nambahin aja kalau misalkan ternyata Bitcoin turun temennya, cuman untuk gua jual long term portfolio holding gua itu yaitu masih belum gua lakukan sampai saat ini teman. Nah paling itu sih, semoga bisa cukup menjelaskan ya apa yang terjadi di market saat ini dan plan gua seperti apa. Jadi kalau dari sudut pandang gua teman-teman, kalian pasti nonton video ingin ngelihat analisa orang kan seperti apa gitu ya. Kalau dari analisa gue sendiri sih ya, kita harus break dari resisten line 3 tahun ini, baru kemungkinan Bitcoin bisa confirm mungkin menuju ke level 100k, 100k sampai 120k teman-teman ya. Paling itu aja sih teman-teman dari gue ya. Jadi kita tidak permaber atau tidak permabul teman-teman ya, kita hanya kasih analisa ya menurut technical view dari tiap orang lah, tiap sudut pandang orang yang mungkin berbeda-beda. Ada yang ngelihatnya seperti apa, ada yang ngelihatnya DBW and then breakout, and then harusnya saat ini udah lanjut breakout gitu ya. Technically speaking, iya, descending broadening wedge ini udah melakukan breakout ya. Harusnya sih kita bisa continuation, tetapi sekali lagi watch out untuk the 3-year resistance line ini teman-teman ya. Paling itu aja sih ya teman-teman. Semoga analisa ini bisa membantu untuk kalian dan seperti biasa sampai jumpa di next video.